Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia Tiongkok, LIT, akan menyelenggarakan acara business matching bertajuk Chinese Enterprises Go Overseas, In-Depth Tour into Indonesia. Acara tersebut hasil kerjasama dengan Kamar Dagang Cina melalui Chamber of Commerce of EA Foodstuffs, Native Product, and Animal Byproducts, CFNA, serta PT Cina Indonesia Food Ingredient Industry Communication Service Center, PT CIS. Acara dijadwalkan berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, 11 hingga 15 November 2024 mendatang. Selama 5 hari, lebih dari 100 perusahaan dagang dan industri dari Cina akan bertemu dengan sekitar 150 perusahaan lokal Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi ajang penting untuk membangun kemitraan strategis, terutama di bidang produk pangan dan bahan pangan. Ketua Umum LIT, Sudrajat menilai, acara ini sebagai peluang besar bagi kedua negara untuk saling berbagi potensi dan inovasi di sektor pangan. Acara ini membuka kesempatan luas bagi pelaku usaha Cina untuk menggali potensi lokal Indonesia serta mengembangkan kolaborasi yang menguntungkan. Kami percaya, sinergi antara pengusaha Indonesia dan Tiongkok akan memperkuat rantai pasok dan mendorong inovasi baru di industri pangan, ujar Sudrajat dalam jumpa pers di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Indonesia saat ini mencatat pertumbuhan signifikan di sektor industri makanan dan minuman, dengan pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, mencapai 5,53% pada triwulan 2 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB nasional yang tercatat sebesar 5,05%, serta industri non-migas sebesar 4,63%. Selain itu, industri makanan dan minuman memberikan kontribusi sebesar 40,33% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, menjadikannya subsektor dengan kontribusi terbesar. Sudrajat juga menekankan, pentingnya business matching ini dalam mempertemukan para pelaku industri pangan dengan produsen bahan baku, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai inovasi baru. Business matching ini menjadi platform bagi pelaku industri untuk menemukan pemasok bahan baku potensial, membuka ide-ide baru, dan menemukan solusi yang bisa mendorong pengembangan industri pangan ke depan, tambahnya. Acara ini juga diharapkan dapat memperluas jaringan bisnis, baik bagi pengusaha Indonesia maupun Cina. Lebih dari sekadar platform kolaborasi, business matching ini diharapkan mampu membantu pengusaha dari kedua negara mengembangkan proyek serta meningkatkan peluang bisnis mereka ke tingkat yang lebih tinggi di pasar masing-masing. Ini adalah kesempatan strategis bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan bersama-sama menciptakan solusi bagi pengembangan industri pangan di masa depan, tutup Sudrajat. Chinese Enterprise Go Overseas, In-Depth Tour into Indonesia, Zhu Changliang mengatakan, dalam era globalisasi yang terus berkembang dan penerapan Belt and Road Initiative, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Cina dan negara-negara di seluruh dunia semakin erat, menciptakan peluang tak terbatas bagi berbagai industri. Misalnya di sektor pangan. Ukuran pasar kuliner Cina di luar negeri diperkirakan akan melebihi 400 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10%, ujarnya. Zhu mengatakan, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Permintaan pasar yang besar ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan industri pangan Cina di Indonesia. Menurut dia, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong perkembangan industri pangan dengan menerapkan berbagai kebijakan menguntungkan, seperti insentif pajak dan hibah tanah untuk investasi asing. Langkah-langkah ini memberikan dukungan kuat bagi usaha pangan Cina untuk berkembang di Indonesia, imbuhnya. Zhu juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan instansi terkait atas dukungan mereka terhadap acara ini. Saya yakin dengan bantuan pemerintah Indonesia, inisiatif ini akan mencapai kesuksesan besar dan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara Cina dan Indonesia dalam industri makanan, katanya. Terakhir, Zhu menegaskan, acara ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang pertukaran budaya dan persahabatan. Ia berharap, inisiatif ini dapat memperdalam pemahaman antara masyarakat Cina dan Indonesia serta mendorong perkembangan positif hubungan bilateral. Ini kami akan memberikan suatu publikasi pemberitahuan bahwa Lembaga Indonesia Tiongkok yang sudah saya jelaskan tadi bekerja sama dengan Kamar Dagang Kamar Dagang China di bidang foodstuff and native product dan animal product. Jadi China Chamber di bidang produksi pangan alamiah maupun animal product serta ingredient termasuk bumbu-bumbunya. Jadi yang berhubungan dengan masalah kuliner.
Dan kita diajak oleh bekerja sama dengan Kamar Dagang China bidang food product tadi. Mereka berkesempatan ingin pergi dan datang ke Indonesia. Makanya judulnya adalah The Chinese Enterprise Go Overseas, In-Depth Tour into Indonesian Territory atau negara Indonesia. Jadi ini adalah nanti akan ada kumpulan perusahaan-perusahaan bisnis di bidang makanan dari Tiongkok dan bumbu-bumbu, ingredient dan bahan-bahan, termasuk mungkin teknologi meramu industri ini akan bahasa Indonesianya muhibah ke Indonesia, dan dia mengundang kami LIT untuk bekerja sama. Sehingga hari ini saya undang LIT bekerja sama dengan China Chamber Food and Ingredient Staff untuk memberitahu bahwa kami akan mengadakan suatu matchmaking. Matchmaking itu kita kedatangan lebih dari 100 entrepreneur dari Tiongkok yang nanti kita pertemukan dengan para pengusaha-pengusaha dagang makanan dan bumbu-bumbu di Indonesia, sehingga ada pertemuan bisnis di antara kedua pengusaha dan bisnis, pengusaha makanan dan bumbu-bumbu dari Tiongkok dan juga pengusaha makanan dan bumbu-bumbu dari Indonesia. Kita harapkan mereka kita pertemukan dalam suatu event yang cukup besar yang kita rencanakan rencananya di Hotel Boya pada tanggal 11 November. Nanti di sana akan ada exhibition change, tukar di antara mereka, match and making, bertemu, dan mudah-mudahan nanti ada engagement di antara mereka agar nantinya ada kerjasama food industries di antara kedua negara. Setelah itu nanti akan ada acara dari teman-teman Tiongkok untuk mengunjungi pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan makanan di Indonesia. Mereka ada kesempatan, ada waktu dari tanggal 12 sampai tanggal 15, dan mereka akan kembali tanggal 16. So, mereka akan datang tanggal 10, tanggal 9, tanggal 11 adalah event pembukaan daripada matchmaking. Tanggal 12 mereka melaksanakan tur, dan tanggal 16 mereka kembali ke Indonesia. Harapan kita adalah untuk Anda ketahui bahwa produk makanan di Indonesia pertumbuhannya cukup besar. Bahkan data terakhir itu mencapai 5,53%. Jadi sedikit lebih tinggi dari GDP kita. GDP kita 5,05, tapi pertumbuhan produk makanan dan makanan itu di atas 5%. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi dari pihak Tiongkok, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi. Yang kedua, kita cukup market yang banyak. Juga sebaliknya, kita mengharapkan juga produk-produk makanan Indonesia juga bisa kita ekspor ke Tiongkok. Jadi saling memberikan keuntungan kedua masing-masing. Jadi nanti produk-produk makanan kita sudah banyak juga ya, sekarang sudah ada di Tiongkok, di negara lain seperti Afrika. Maka dengan adanya kunjungan ini akan ada kolaborasi lebih baik. Yang kedua juga sama, mungkin kita akan juga dalam bidang teknologi dan pemasaran, kita juga nanti akan menggunakan produk-produk Tiongkok yang mungkin di sini tentu untuk kriteria Indonesia mungkin kita akan sedikit menitik beratkan pada produk-produk halal, karena 85% penduduk Indonesia orang Islam, maka mungkin kita akan lebih selektif kepada produk-produk Tiongkok yang bernomenklatur halal. Nah, makanya ini akan menjadi tekanan kita nanti. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.